Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bersilaturahim melalui acara rutinitas kita, kajian tafsir Al-Qurtubi. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, menikah adalah sebuah keniscayaan. Rasulullah menyatakan dengan tegas, an-nikahu sunnati. Nikah itu ajaran agamaku. Faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mau menikah, maka sungguh dia bukan dari golonganku. Artinya, mereka yang tidak mau menikah tak terhitung, tak dianggap sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menikah salah satu dari syariat Allah yang besar dan dilakukan oleh banyak nabi dan rasul. Berbahagialah bagi mereka yang telah menikah. Rasulullah menyatakan, man tazawwaja faqad ahraza nisfa dinahu. Siapa yang menikah, sungguh dia telah menyempurnakan separuh dari urusan agamanya. Falyukmil nisfal baqi. Tapi hendaknya dia menyempurnakan separuh yang sisa. Menikah tentu ada aturan-aturan di dalam syariat Islam yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara aturan-aturan yang mesti diperhatikan dalam persoalan menikah ini seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 221 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadhakkarun. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah hatta yu'min, sampai mereka itu beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Dan benar-benar seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrikah sekalipun dia menakjubkan kalian. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan jangan kalian menikahkan anak gadis kalian dengan laki-laki musyrik sampai mereka itu beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Dan benar-benar seorang budak laki-laki yang beriman itu jauh lebih baik dibanding dengan laki-laki musyrik
sekalipun dia itu menakjubkan kalian. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu orang-orang musyrik mengajak kepada ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Sedangkan Allah mengajak kalian menuju surga dan ampunannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu ayatihi linnas. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya untuk seluruh manusia. La'allahum yatadzakkarun. Mudah-mudahan mereka itu senantiasa mengingat-ingat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Muqatil menjelaskan tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Beliau menyatakan, nazalat hadhil ayah fi Abi Mirthad al-Ghanawi. Ayat ini turun berkaitan dengan Abi Mirthad al-Ghanawi. Wakila, dan dikatakan pula fi Mirthad bin Abi Mirthad, yaitu Mirthad anak laki-lakinya Abu Mirthad. Wasmuhu, nama sebenarnya adalah Kannaz bin Husain al-Ghanawi. Beliau, Abu Mirthad ini, ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah sirran. Rasulullah mengutus dia ke Mekah secara rahasia. Liyukhrija rajulan min ashabihi. Agar dia, Mirthad ini, membebaskan salah seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat lahu bi Makkah imra'atun yuhibbuha fil jahiliyah. Tetapi Abu Mirthad ini dulu di Mekah ada seorang perempuan yang dia sukai di masa jahiliyah. Yuqalu laha Anaq. Perempuan itu bernama Anaq. Faja'athu. Maka perempuan ini datang menemui Mirthad. Setelah dia mengetahui bahwa Mirthad datang ke Mekah, perempuan ini datang menemuinya. Faqala laha. Lalu Mirthad berkata kepada perempuan itu, innal islama harrama ma kana fil jahiliyah. Sesungguhnya Islam itu mengharamkan banyak perilaku di masa jahiliyah. Qalat, kemudian perempuan itu berkata, fatazawwajni, maka nikahi aku. Qala, Abu Mirthad berkata, hatta asta'dzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya harus minta izin dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atan nabiyya fasta'dzanahu. Maka Abu Mirthad pun juga datang kepada Nabi, lalu dia minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahahu an tazawwuj biha. Maka Rasulullah melarang Abu Mirthad untuk menikahi perempuan itu. Li'annahu kana musliman wa hiya musyrikah. Karena Abu Mirthad itu muslim, sedangkan perempuan itu musyrikah. Inilah sebab turunnya ayat ini. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka itu beriman. Hadirin para penonton yang dirahmati Allah. Yang kedua, ada beberapa perbedaan pendapat ulama tentang ayat ini. Diriwayatkan oleh Ibni Abbas, juga Malik bin Anas, juga Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, dan Abdullah bin Amr Al-Auza'i. Mereka semua berkata bahwa Allah melarang haramallahu nikahal musyrikati fi surah Al-Baqarah.
Allah melarang menikahi wanita-wanita musyrikah di surah Al-Baqarah ini. Thumma nusikha hadhihi al-ayah al-jumlah nusikha hadhihi al-jumlah nisaa ahli kitab. Kemudian thumma nasaha hadhihi al-jumlah nisaa ahli kitab. Kemudian ayat ini menasikh, ayat ini dinasikh, kalimat ini dinasih yang berkaitan dengan masalah nisaa ahlil kitab. Perempuan-perempuan ahli kitab. Fa'ahallahunna fi suratil Ma'idah. Dan perempuan-perempuan ahli kitab itu dihalalkan oleh Allah di surah Al-Ma'idah. Jadi surah Al-Ma'idah itu menasikh, menghapus pernyataan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ini. Di surah Al-Baqarah Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita musyrikah. Tetapi di surah Al-Maidah itu menjelaskan bahwa ahli kitab itu boleh untuk dinikahi. Kemudian berkata Muhammad bin Rayyan, haddatsana Muhammad bin Rumh. Muhammad bin Ruh itu memberitahukan kepada kami, qala Muhammad bin Rumh berkata, haddatsana Al-Laits An-Nafi' an Abdullah bin Umar, kana idza su'ila an nikahir rajuli an-nasraniyah aw al-yahudiyah qala harramallahu al-musyrikat 'alal mu'minina. Jadi di sini dinyatakan bahwa ketika dia ditanya ya tentang seorang laki-laki yang menikahi wanita-wanita Nasrani atau wanita Yahudi, maka dia berkata, harramallahul musyrikat 'alal mu'minina. Allah melarang menikahi wanita-wanita musyrikah, haram dinikahi oleh orang-orang yang beriman. Jadi ini dua pendapat jamaah sekalian tentang menikahi al-musyrikat. Al-musyrikat, pendapat yang pertama menyatakan bahwa yang dimaksud adalah wanita-wanita selain daripada ahli kitab. Dan ahli kitab ini dibolehkan dinikahi seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa wanita-wanita musyrikah juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk an-Nasraniyah wal Yahudiyah, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Kemudian pendapat kedua ini dikuatkan dengan pernyataan bahwa pernyataan dari wa qaul Umar fil Muwatta, Umar berkata dalam kitab Muwatta, wala a'lamu isyrakan a'zam min antaqulal mar'atu rabbuha Aisyah. Beliau mengatakan bahwa tak ada kemusyrikan yang lebih besar yang saya ketahui selain daripada seorang perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adalah Aisyah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, persoalannya adalah di mana letak titik temu antara larangan Allah Subhanahu wa taala menikahi wanita musyrikah dengan pembolehan Allah Subhanahu wa taala menikahi ahli kitab. Maka titik temunya adalah bahwa ahli kitab yang muwahhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka boleh dinikahi sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Utsman, Talha, Ibnu Abbas, Jabir, dan Hudzaifah. Juga dilakukan oleh para tabi'in. Seperti misalnya Sa'id Ibnu Musayyib, Sa'id bin Jubair, Hasan, Mujahid, dan lain-lain sebagainya. Mereka menikahi ahli kitab, tetapi muwahhid, yang meyakini bahwa Allah itu satu. Nabi Isa alaihissalam itu hanya sebatas nabi, bukan Tuhan. Adapun ahli kitab yang meyakini bahwa
Tuhan itu salitsu salasah, maka mereka termasuk golongan orang-orang musyrik. Dan orang-orang musyrik ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, dilarang untuk dinikahi atau dilarang seorang ayah menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki musyrik. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang mesti kita fahami. Karena ada orang yang berkata bahwa menikah itu hak asasi manusia. Kita tentu tidak menyangkal bahwa menikah itu hak asasi manusia. Tetapi harus difahami bahwa aturan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas segala-galanya. Aturan Allah Subhanahu wa ta'ala menaungi seluruh hak asasi manusia. Allah melarang menikahi wanita-wanita musyrikah. Kenapa? Karena Allah nyatakan ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidnih. Mereka orang-orang musyrik itu senantiasa mengajak ke neraka, dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak ke surga dan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh ulama juga menegaskan bahwa menikahi wanita-wanita musyrikah, pernikahannya tidak sah, dan hubungan suami istrinya dianggap zina. Hubungan suami istri dianggap zina. Ini yang dinyatakan diantaranya pula oleh beberapa kalangan dari para tabi'in. Di sini nyatakan harrama kulla nikahin yaqa'u 'alal musyrikat. Allah mengharamkan seluruh pernikahan terhadap orang wanita-wanita musyrikah, wal majusiyah, dan juga wanita-wanita majusiyah. Faqala, lantas dikatakan, idza syahida an la ilaha illallah wati'aha. Kalau mereka itu bersaksi la ilaha illallah, maka boleh. Maka boleh dia dinikahi, boleh dia dicampur, boleh dia digauli. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya, ya, tentang pernikahan ini, tentu bagi perempuan harus ada walinya. Harus ada walinya. Ya. Di sini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tuzawwijul mar'atul mar'ata. Tidak boleh seorang perempuan menikahkan seorang perempuan. Tidak boleh seorang perempuan menikahkan seorang perempuan. Artinya seorang perempuan tidak boleh dia baik menjadi wali ataupun menjadi juru nikah terhadap perempuan. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha. Tidak boleh juga perempuan menikahkan dirinya sendiri. Tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Fa inna zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha. Maka Rasulullah menyatakan, orang yang menikahkan dirinya sendiri, maka dia dianggap sebagai orang yang berzina. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, bagi perempuan harus ada walinya. Dan wali bagi perempuan adalah harus lelaki. Apakah itu dari keluarganya, ayah, paman, kakak, adik, laki-laki. Ya. Atau bisa saja dia mengamanahkan kepada hakim. Jadi wali itu ada wali nasab, ada wali hakim, ada wali mujbir. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya pada ayat yang ke-222 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid.
Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang darah haid, perempuan yang haid. Kul huwa adza. Katakanlah bahwa darah haid itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah perempuan, jauhilah istrimu pada masa haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurun. Jangan kalian mendekati mereka. Jangan kalian menjima mereka hatta yatahurun, sampai mereka itu bersih. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka sudah membersihkan diri, maka datangilah mereka sebagaimana yang Allah perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai pula orang-orang yang membersihkan diri. Jamaah, para penonton yang dirahmati Allah. Inilah perempuan menjadi sunnatullah, bahwa pada masa-masa tertentu, pada waktu-waktu tertentu, mereka mengalami haid. Dan tentang persoalan haid ini, ya, dijelaskan oleh Allah darah haid itu sendiri, dan bagaimana istri-istri yang haid, ya, bagaimana suami mensikapinya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim dari Anas, dijelaskan bahwa annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim, bahwasanya orang-orang Yahudi itu kalau ada wanita-wanita haid, wanita yang haid di dalam rumah tangga mereka, lam yuakiluha wa lam yujami'uha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Mereka tidak memberi makan wanita haid itu, dan mereka tidak menggauli mereka di rumah. Fasa'ala ashabun Nabi SAW an-Nabi. Maka para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW. Fa'anzalallahu ta'ala. Maka Allah menurunkan ayat ini. Yas'alunaka 'anil mahid. Kul huwa adza fa'tazilun nisa'a fil mahid. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang darah haid. Maka katakanlah, dia itu adalah penyakit. Maka jauhilah perempuan-perempuan itu, istri-istri kamu pada masa haid. Berkaitan dengan ayat ini, maka Rasulullah menjelaskan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menggaulinya, bercampur dengan istri. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Adapun perlakuan orang-orang Yahudi tidak memberi makan perempuan yang haid, tentu ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Bagaimana mungkin tidak memberi makan mereka? Tetapi tidak menggaulinya, ya. Tidak menggaulinya, ya. Namun demikian, hal-hal yang lain bisa dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang haid. Sekali lagi, yang dilarang adalah menggaulinya, mencampurinya. Tetapi hal-hal yang lain boleh dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang lagi haid. Rasulullah bersabda di antaranya, beliau menyatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu terhadap istrimu yang haid itu, kecuali menikah. Nikah itu maksudnya adalah menggaulinya, mencampurinya. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka dalam masa-masa haid, masa-masa di mana mereka mengeluarkan darah kotor. Ada sebuah riwayat, jemaah sekalian. Rawa Malik an Hisham bin Urwah. Malik meriwayatkan dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat,
bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, qalat Fatimatu bintu Abi Hubaish. Aisyah berkata Fatimah bintu Hubaish, ya Rasulullah, Fatimah binti Hubaish ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni la at-taharu. Ya Rasulullah, saya ini tidak bersih. Afa ada'us salata? Maka haruskah aku ini meninggalkan salat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, inna dzalika irqun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sebuah urat. Walaysa bil haidah. Itu bukan haid. Idza aqbalatil haidatu fad'is salah. Idza aqbaltil haidata fad'is salah. Kalau kamu mengalami masa haid, maka tinggalkan salat. Kalau kamu haid, tinggalkan salat. Fa idza dhahaba qadruha, kalau waktu-waktunya sudah habis, waktu haid itu sudah habis, faghsili anki dam wa salli. Maka kalau ada darah yang keluar, silahkan cuci darah itu, ya, kemudian salatlah. Jadi jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan bahwa istihadah beda dengan haid. Haid ada waktu-waktu tertentu bagi perempuan. Jika sekiranya di luar waktu itu sang perempuan ini masih mengeluarkan darah, maka itulah yang disebut dengan istihadah. Darah yang keluar tetapi setelah habis masa haid. Perempuan yang haid itu dilarang untuk sholat, dilarang berpuasa, di samping tadi dilarang berjima, berkumpul, bersetubuh antara suami istri. Tetapi wanita, perempuan yang istihadah, yang ada darah keluar, tapi di luar masa haid, itu namanya istihadah. Maka Rasulullah memerintahkan untuk mencuci darah itu dari tempat keluarnya. Kemudian setelah itu, ya dia berwudu, ya dia sholat. Kemudian tentu bisa melakukan yang lain-lainnya. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah, luar biasa kebersihan di dalam agama kita ini yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lain jemaah sekalian tentang perempuan haid, ya, terhadap suaminya. Ada seorang laki-laki, seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Laki-laki itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ma yahillu li min imraati wa hiya haid." Apa yang boleh bagiku terhadap istriku sementara istriku itu haid? Apa yang halal bagiku ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, "Litashudda 'alaiha izaraha thumma sya'naki bi'alaha." Maka hendaknya sarung dari wanita itu diperkuat. Dikuatkan sarung itu. Kemudian apa yang ada di atasnya, maka silahkan kamu lakukan. Jadi yang tidak boleh dilakukan adalah menjimaknya, menggaulinya. Tidak boleh. Seorang suami haram mencampuri, menggauli istrinya yang lagi haid. Tetapi yang selain itu dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Aisyah radhiyallahu anha, ya, pernah, ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha haid, ya,
Rasulullah berkata kepada beliau, "Syuddi ala nafsiki izaraki." Perkuat kain sarungmu, wahai Aisyah. Thumma audi ila madja'iki. Kemudian kembalilah kamu ke tempat tidurmu. Ya, perkuat ikatan sarungmu, wahai Aisyah. Kemudian kembalilah kamu ke tempat tidurmu. Ya. Kemudian ya, Thawri, Muhammad bin Hasan dan beberapa ya ulama-ulama Syafi'i, beliau menyatakan yajtanibu mawdi'ad dam. Seorang suami itu hendaknya menjauhi tempat keluarnya darah. Tempat keluarnya darah tentu adalah kemaluan dari istri. Li qaulihi alaihi salam, disebabkan karena adanya pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu terhadap istrimu yang haid kecuali nikah. Nikah yang dimaksudkan adalah bergaul intim dengan sang istri tadi itu. Jemaah yang dirahmati Allah. Pada ayat yang ke-223, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum." Istrimu itu ibadat ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah ladangmu kapan saja kalian mau. Wa qaddimu li anfusikum. Dan dahulukanlah, ajukanlah terlebih dahulu diri kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaquh, dan ketahuilah bahwasanya kalian semua ini akan berjumpa dengan Allah. Wa basyiril mu'minin, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan bahasa yang sangat indah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa istri-istri kita itu ibarat ladang bagi kita. Maka Allah mempersilahkan mendatangi ladang ya kapan saja yang dimaui. Meskipun ini adalah pemberian kesempatan, keluasan kepada sang istri untuk mendatangi istrinya, keluasan bagi suami untuk mendatangi istrinya, tetapi seperti yang kita sudah jelaskan bahwa ada kaedah-kaedah yang harus diperhatikan oleh suami istri ketika mereka bergaul intim di luar masa haid. Misalnya seperti yang ditekankan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah menyatakan, man atam ra'atan fi duburiha, siapa yang menjima, menggauli istrinya di duburnya, di anusnya, lam yanzurillahu ta'ala ilahi yaumal qiyamah. Allah tidak akan memandang dia pada hari kiamat. Jadi tak boleh seorang suami menggauli istri pada duburnya, pada anusnya, tidak boleh. Ya. Dan Rasulullah menjelaskan juga bahwasanya Rasulullah bersabda, "Kana bada'u amali qaumi Lutin ityanan nisa fi adbarihinna." Adalah awal dari perbuatan kaum Lut. Kaum Lut itu yang terkenal dengan seorang laki-laki suka dengan laki-laki lain, tetapi awal dari perlakuan mereka itu adalah mereka mendatangi istri mereka, mereka menggauli istri mereka di duburnya, di anusnya. Sehingga karena keseringan melakukan hal yang seperti itu, akhirnya laki-laki dari kaum Lut menyukai laki-laki yang lain. Ini tentu undangan yang paling bagus, mendatangkan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karenanya jemaah sekalian mati Allah, Rasulullah SAW ya dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Abi Nadar bahwasanya Rasulullah bersabda, "Aqbil wa adbir wattaqid dubur wal haidah." Silahkan mau dari arah depan menggauli istri dari arah depan, mau dari arah belakang silahkan, tapi wattaqid dubura, jangan melakukan di duburnya, di anusnya, wal haidah, dan jangan melakukan mencampuri istri pada saat masa haid. Dua hal ini yang mesti diperhatikan jemaah sekalian. Dilarang menggauli istri, mencampuri istri, menjima istri di masa haid. Ya, menjima dalam artian melakukan ya hubungan intim. Adapun yang selain itu tentu boleh seperti hadis yang kita jelaskan. Dan yang kedua adalah dilarang menjima istri di duburnya, di anusnya. Kalaupun menggauli istri menggauli istri tepat pada farjinya meskipun melalui arah belakang, maka ini dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah sekalian, tentang suami menggauli istri, ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Lau anna ahadakum idza atamra'atahu," jika seandainya ada di antara kalian yang mendatangi istrinya, menggauli istrinya, dia berkata, "Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana." Maka Rasulullah mengatakan, "Fa innahu yuqaddiru bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanu abada." Maka kalau dia dikaruniai anak, maka anak ini, ya, anak laki-laki ini tidak akan pernah dibahayakan oleh syaitan selama-lamanya. Jadi ini juga tuntunan jamaah sekalian bagi seorang suami yang ingin menggauli istrinya, jangan sampai dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuntunan doa itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati Allah, inilah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maha rahimnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menjelaskan dengan rinci syariat Allah Subhanahu wa taala, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kepada kita semua. Dan tentunya hendaknya kita jalankan dalam kehidupan kita. Karena seluruh kemaslahatan, seluruh kebaikan akan kita dapatkan dalam menjalankan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini kita abaikan, sebab jika sekiranya kita abai, maka tentu akan banyak kekurangan-kekurangan pula yang kita temukan dalam kehidupan kita. Bukankah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang? Dan Allah mencintai hambanya yang selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, dilarang menikahi wanita-wanita musyrikah, dilarang menikahkan anak gadis kita dengan lelaki musyrik, dilarang menggauli istri di masa haid, selain dari menggaulinya boleh. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada sang suami untuk mendatangi istrinya dari arah mana saja, tentu selain daripada yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami hendaknya menjadi petani yang bagus, petani yang cerdas, petani yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrimu adalah ladangmu,
Kalian hai suami, hendaknya menjadi petani, sekali lagi petani yang cerdas, petani yang handal. Karena betapapun juga setiap orang yang berkeluarga menghendaki anak keturunan yang membanggakan dan membahagiakan di masa datang. Semoga Allah senantiasa membantu dan menolong kita semua, ya, sehingga rumah tangga kita insya Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.